Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sekali lagi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya yang telah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan bagi seluruh alam, berisi pokok-pokok ajaran akidah, ibadah, muamalah, kisah, nasihat dan pelajaran. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Pada malam ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat pertama dan ayat kedua. Sebelum membahas, kita akan berikan pengantarnya dulu. Surah Al-Baqarah ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat berjumlah 286 ayat, 6.121 kata atau kalimat, 25.500 huruf, termasuk surat pertama yang turun di Madinah. Begitu banyak persoalan yang dibicarakannya, tidak heran karena masyarakat Madinah ketika itu sangat heterogen, baik dalam suku, agama maupun kecenderungan. Di sisi lain, ayat-ayat surah ini berbicara menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang cukup panjang. Di sisi lain, ayat-ayat surah ini berbicara menyangkut peristiwa-peristiwa pengalihan kiblat ayat 142 atau perintah berpuasa ayat 183. Dijadikan sebagai awal masa turunnya surah ini, dan ayat 281 sebagai akhir ayat Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat. Ini berarti bahwa surah Al-Baqarah secara keseluruhan turun dalam masa 10 tahun. Karena perintah pengalihan kiblat terjadi setelah sekitar 18 bulan Nabi SAW berada di Madinah. Sedang ayat terakhir turun beberapa saat atau beberapa hari sebelum beliau wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijrah. Bapak, Ibu, adik-adik, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Surah ini dinamai Al-Baqarah, yakni kisah Bani Israel dengan seekor sapi. Ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Masyarakat Bani Israel ketika itu saling mencurigai, bahkan tuduh-menuduh tentang pelaku pembunuhan tanpa bukti, sehingga mereka tidak memperoleh kepastian. Menghadapi hal tersebut, mereka menoleh kepada Nabi Musa alaihissalam, meminta beliau berdoa agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Dari sini dimulai kisah Al-Baqarah. Akhir dari kisah ini adalah mereka menyembelihnya. Setelah dialog tentang sapi berkepanjangan dan dengan memukulkan bagian sapi itu kepada mayat yang terbunuh, atas kudrat Allah Subhanahu wa taala, korban hidup kembali dan menyampaikan siapa pembunuhnya.
Melalui kisah Al-Baqarah ditemukan bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah, walau pada mulanya kelihatan tidak dapat dimengerti. Kisah ini juga membuktikan kekuasaan Allah menghidupkan kembali yang telah mati, serta kekuasaannya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah, walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa uraian surah ini berkisar pada penjelasan dan pembuktian tentang betapa hak dan benarnya kitab suci dan betapa wajar petunjuk-petunjuknya diikuti dan diindahkan. Kepercayaan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali siapa yang telah wafat, sebagaimana diuraikan dalam kisah Al-Baqarah, merupakan salah satu faktor dan pendorong utama untuk beramal solih dan menghindari kejahatan. Ganjaran dan balasan itu diterima secara utuh di akhirat kelak setelah manusia dibangkitkan dari kematian. Surah ini dinamai juga As-Sinam yang berarti puncak, karena tiada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini, dan tiada puncak setelah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dan keniscayaan hari kiamat. Ia juga dinamai Az-Zahrah, yakni terang benderang, karena kandungan surah ini menerangi jalan terang benderang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk surah ini kelak di kemudian hari. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, dan kaum muslimin rahimakumullah, fadilah kelebihan surah Al-Baqarah. Makir bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya, surah Al-Baqarah bagaikan punggung Al-Quran, bahkan puncaknya. Turun bersama tiap ayat 80 malaikat, dan diambilkan ayat kursi dari bawah aras untuk disambung di dalamnya. Dalam surah Yasin bagaikan jantung Al-Quran. Tiada seorang yang membaca Yasin dengan ikhlas karena Allah dan mengharap pahala akhirat, melainkan pasti diampunkan baginya. Dan bacakan surah Yasin pada orang mati atau dalam sakaratul maut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, yang artinya, jangan kamu jadikan rumahmu bagaikan kubur. Sesungguhnya rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah tidak dimasuki syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di waktu malam, maka rumahnya tidak dimasuki syaitan malam itu. Yaitu 4 ayat dari permulaannya, ayat kursi, serta 2 ayat berikutnya, dan 3 ayat terakhir. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menyatakan kelebihan surah ini. Demikian kelebihan surah Al-Baqarah yang akan segera kita bahas secara terperinci dalam tafsir yang saya beri judul Rahmatan lil Alamin, rahmat untuk semesta alam. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surah-surah Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Mim, Alif Lam Ra,
alif lam mim shad dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Dan ada pula yang menafsirkannya, golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surah, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab yang tersusun huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran itu. Allah semata yang maha tahu maksud yang sebenarnya. Huruf-huruf tersebut dapat pula dipahami sebagai tanda kehebatan Al-Quran. Orang-orang musyrik pernah ditantang untuk menandingi Al-Quran, tetapi mereka tidak berdaya. Padahal Al-Quran terdiri dari huruf-huruf yang juga mereka gunakan untuk merangkai bahasa mereka. Ketidakberdayaan mereka dalam menandingi Al-Quran, padahal mereka bangsa yang fasih berbahasa Arab, ini menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika itu adalah isim isyarah. Al-kitabu itu yakni Alkitab atau buku. Dzalika itu buku atau itulah buku. La itu adalah la nafi yang artinya tidak ada. Raiba asalnya raibun, tidak ada keraguan. Fihi pada, bijarin, hi adalah dhamir muttasil. Fihi padanya, yakni pada Al-Quran itu. Hudan adalah isim, petunjuk. Isim cirinya adalah ada tanwin. Lil muttaqin, li itu adalah bijarin atau huruf jar. Al muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Terjemah perkata, dzalika itulah al-kitabu kitab, la tidak ada, raiba keraguan, fihi padanya, hudan petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Inilah Al-Quran, kitab yang mulia, yang tidak diragukan lagi berasal dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian meragukan kebenarannya. Orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan kepada Allah akan memanfaatkan kitab ini dan mengikuti semua hukum yang termaktub di dalamnya. Inilah kitab agung yang sebenar-benarnya, kitab yang kebenaran, keberkahan, dan kemukjizatannya tidak tertandingi oleh kitab apapun. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Bahkan siapapun harus yakin dengan seyakin-yakinnya terhadapnya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ia merupakan kitab penghapus segala kebingungan, kemusyrikan, dan kesamaran. Al-Quran merupakan pedoman bagi orang yang menjadikannya sebagai petunjuk untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ia akan menuntunnya ke jalan yang benar dan menjauhkannya dari kesesatan. Tidak ada yang dapat mengambil manfaat darinya kecuali orang-orang yang beriman terhadap Allah. Mereka adalah orang-orang yang berusaha mendekati rahmat Allah dengan cara menaatinya dan menjauhi siksanya dengan cara menghindari kemaksiatan terhadapnya.
Kebenaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disangsikan sedikit jua pun. Tidak ada seorang jua pun sudah lebih dari 14 abad yang sanggup membuat kitab seperti ini. Tidak orang Arab yang begitu tinggi kesusteraannya, dan tidak pula bangsa lainnya. Betapapun dalam ilmunya dan pintarnya menguasai bahasa Arab, Al-Quran menempati posisi paling penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Al-Quran kepada Rasulullah SAW di dunia untuk menjadikannya mukjizat yang tidak tertandingi oleh mukjizat selainnya. Mukjizat nabi-nabi lain berakhir begitu saja seiring dengan berakhirnya kehidupan nabi tersebut di dunia. Sedangkan Al-Quran tidak demikian. Al-Quran akan tetap kekal abadi sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang berbeda dengan pembicaraan seluruh manusia, sehingga manusia tidak akan mampu menambah atau mengurangi. Apabila susunan Al-Quran ada yang menambah, maka akan tampak bagi orang-orang yang berpikir bahwa itu bukan dari Al-Quran. Orang-orang kafir tidak akan mampu membatalkannya sebagai mukjizat dan merusaknya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segolongan kaum muslimin menghafal dan mempelajari Al-Quran hingga akhir zaman. Orang-orang kafir selalu gagal membuat keraguan dalam diri kaum muslimin terhadap huruf-huruf Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid." Yang artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surah Al-Fusilat Surah ke-41 ayat 42. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, firman Allah, "Zalikal kitab," itulah Alkitab. Ayat ini menggunakan isyarat jauh untuk menunjuk Al-Quran. Di tempat lain, semua ayat yang menunjuk kepada firman-firman Allah dengan nama Al-Quran, bukan Alkitab, ditunjuk dengan isyarat dekat, hadzal Quran. Penggunaan isyarat jauh ini bertujuan memberi kesan bahwa kitab suci ini berada dalam kedudukan yang amat tinggi dan sangat jauh dari jangkauan makhluk, karena dia bersumber dari Allah yang maha tinggi. Sedang penggunaan kata hadza atau ini adalah menunjukkan betapa tuntunannya pada fitrah manusia. Kata Alkitabu adalah Al-Quran. Al yang dibubuhkan pada awal kata kitab dipahami dalam arti kesempurnaan. Dengan demikian, Alkitab adalah kitab yang sempurna. Sedemikian sempurnanya sehingga tidak ada satu kitab yang wajar dinamai Alkitab kecuali kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Karena itu, begitu kata tersebut terdengar, pikiran langsung menuju kepada Al-Quran, walaupun dalam redaksinya tidak disebut bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran. Kalimat la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, yakni bukti-bukti rasional dan emosional menyangkut kebenaran sumber dan kandungannya sedemikian jelas, sehingga
tidak wajar seorang pun ragu terhadapnya. Ada juga yang membaca ayat ini dengan berhenti pada kata raib, ragu, sehingga memahami ayat ini sebagai larangan ragu. Jangan ragu tentang kebenarannya yang dikandungnya. Jangan ragu mengamalkannya, karena dia adalah petunjuk atau di dalamnya ada petunjuk bagi seluruh manusia, walaupun yang mengambil manfaatnya hanya orang yang bertakwa. Ragu yang ditunjuk oleh ayat ini bukan hanya dalam arti syak, tetapi syak dan sangka buruk. Itulah yang dimaksud dengan raib atau raibun. Kata sekadar syak atau keraguan yang mendorong seseorang untuk berpikir positif. Al-Quran tidak melarangnya karena keraguan semacam itu akan dapat mengantar seseorang menemukan kebenaran. Ini jika kita memahami penggalan itu dalam arti larangan. Sementara ulama memahami kata raib dengan arti kegelisahan jiwa, karena keraguan menimbulkan kegelisahan. Petaka juga dinamai raib karena ia juga menimbulkan kegelisahan. Ada juga ulama yang memahami kata raib dalam arti keraguan yang mendekati syak. Dalam arti apa yang dinamai raib adalah satu tingkat keraguan yang belum mencapai tingkat syak. Seperti diketahui, kata syak dalam bahasa Arab berarti seimbangnya kedua sisi pembenaran dan penolakan. Jika kita mendengar satu berita sedang tingkat kebenaran dan penolakan kita seimbang masing-masing 50%, ketika itu kita mengalami syak. Nah, bila kata raib dipahami sebagai tingkat di bawah syak dan belum mencapainya, penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa kitab Al-Quran bukan saja tidak wajar disentuh oleh syak, yakni keraguan yang menjadikan hati dan atau pikiran seseorang seimbang menyangkut pembenaran dan penolakannya, tetapi mendekati keseimbangan itu pun tidak wajar terjadi. Bahkan ayat ini tidak sepenuhnya membantah atau menolak untuk terjadinya sesuatu yang belum sampai tingkat syak, karena ia bermaksud memberi tempat bagi tanda tanya yang boleh jadi muncul dalam benak tentang sumber dan kandungan Al-Quran. Dengan demikian, kata raib memberi tempat bagi iman dalam tahapnya yang pertama, karena iman dalam tahap pertama tidak luput dari sekian banyak tanda tanya. Sebentar kita akan menemukan penjelasan tentang makna dan hakikat iman. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin rahimakumullah. Kata hudan, petunjuk, adalah bentuk kejadian atau infinitive noun. Maknanya telah diuraikan ketika menafsirkan ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Bentuk kata serta penempatannya sesudah kata yang menunjuk kepada kitab suci, itulah Alkitab yang dipilih untuk ayat ini, mengandung makna bahwa petunjuknya telah mencapai kesempurnaan, sehingga dia tidak sekadar berfungsi untuk memberi petunjuk, tetapi ia adalah perwujudan dari petunjuk itu. Al-Quran adalah penampilan dari hidayah ilahi. Jika kita berkata si A berani, tidak jelas batas keberaniannya, 50 atau 60 atau 80%. Tetapi jika kita berkata dia adalah keberanian atau dia menampilkan keberanian, ketika itu seluruh aspek dan isi dari makna keberanian telah berada tampil pada dirinya. Atau dengan kata lain, keberaniannya telah mencapai tingkat 100%. Demikian juga dengan hudan. Makna ini diperkuat lagi dengan bunyi dengung nun pada kata tersebut. Takwa artinya menghindar.
Orang bertakwa adalah orang yang menghindar. Yang dimaksud oleh ayat ini mencakup 3 tingkat penghindaran. Pertama, menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Yang kedua, berupaya melaksanakan perintah Allah sepanjang kemampuan yang dimiliki dan menjauhi larangannya. Sedang yang ketiga dan yang tertinggi adalah menghindar dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas telah dikemukakan bahwa kata hudan adalah bentuk kata jadian atau masdar, isim masdar. Bentuk ini tidak mengandung informasi tentang waktu. Ia dapat berarti masa kini atau datang dan lampau. Berbeda dengan bentuk fi'il mudhari, kata kerja masa kini dan datang, atau fi'il madi, kata kerja masa lampau. Atas dasar itu, petunjuk Al-Quran kepada manusia dapat dipahami dalam arti kitab suci ini sedang memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa yang hidup pada masa kehadiran Al-Quran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bertakwa ialah yang mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima petunjuk, atau yang telah mendapatkannya tetapi masih mengharapkan kelebihan karena petunjuk Allah tidak terbatas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda, yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Dan lebih baik kesudahannya. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 76. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dapat juga penggalan ayat ini berarti Al-Quran telah memberi petunjuk orang-orang yang bertakwa pada masa lalu. Dalam konteks ini, tentu saja petunjuk Al-Quran yang dimaksud adalah ayat-ayatnya yang turun sebelum surah Al-Baqarah ini. Katakanlah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah telah berhasil memberi petunjuk kepada orang-orang yang berupaya menghindar dari siksa ilahi. Makna ini menunjukkan bahwa petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran bukan sekedar teori, tetapi telah terbukti kemampuannya dalam kenyataan sehingga telah berhasil memberi petunjuk keselamatan bagi sekian banyak orang sebelum ini. Makna ketiga yang ditampung oleh penggalan ayat di atas adalah bahwa kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk di masa mendatang untuk orang-orang yang sebentar lagi akan datang, yaitu mereka yang benar-benar akan menghindar dan terhindar dari segala gangguan petaka duniawi dan ukhrawi. Demikian kata hudan mengandung makna yang sangat dalam dan tidak diperoleh bila kata ini diganti dengan kata dalam bentuk yang lain. Takwa bukanlah satu tingkat dari ketaatan kepada Allah, tetapi ia adalah penamaan bagi setiap orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Seorang yang mencapai puncak ketaatan adalah orang bertakwa. Tetapi yang belum mencapai puncaknya pun, bahkan yang belum luput sama sekali dari dosa, juga dapat dinamai orang bertakwa, walaupun tingkat ketakwaannya belum mencapai puncak. Takwa adalah nama yang mencakup semua amal-amal kebajikan. Siapa yang mengerjakan sebagian darinya, ia telah menyandang ketakwaan.
As-Sayyid Qutb memperoleh kesan dari penyipatan Al-Quran dengan hudal lil muttaqin antara lain bahwa siapa yang ingin mendapatkan hidayah Al-Quran, hendaklah ia datang menemuinya dengan hati yang bersih dan tulus. Ia harus datang kepadanya dengan hati yang takut lagi bertakwa, yang berupaya menghindari dari siksa ilahi. Berhati-hati sehingga ia tidak berada dalam kesesatan atau dipengaruhi olehnya. Nah, ketika itulah akan terbuka rahasia bahwa cahaya Al-Quran dan tercurah ke dalam hati yang datang dengan sifat dan keadaan yang dilukiskan di atas. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada kali ini. Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan. Doakan semoga saya sehat walafiat, panjang umur, sehingga dapat meneruskan kajian-kajian ini. Sebelum kita menutup kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan taubat kepadamu. Wal asri, demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia, lapi sungguh-sungguh berada husnin, dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasihati atau mewasiati tentang kebenaran, wa tawasau bisawab, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ya Allah, terangilah penglihatan kami dengan Al-Quran. Lapangkanlah dada kami dengannya. Bugarkanlah badan kami dengan membacanya. Permudahlah urusan kami karenanya. Lancarkanlah lisan kami untuk membacanya. Kuatkanlah jiwa kami dengannya. Percepatlah pemahaman kami tentangnya. Hilangkanlah kesedihan kami dengan bacaan Al-Quran. Kuatkanlah hati kami dengan Al-Quran. Terangilah hati kami karena Al-Quran. Berilah kami kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, serta menguasai berbagai ilmu yang terkandung di dalamnya. Tetapkanlah semua itu ya Allah dalam hati kami. Dan muliakanlah kami ya Allah dengan berbagai kebaikan, dengan daya dan kekuatan Engkau. Sesungguhnya tiada ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma rizukna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati li qulubina wa abnanina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.